Halo guys, ketemu lagi dengan channel Manuskrip Hati. Sebelum lebih jauh, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channelnya ya guys. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana analisa usaha kopra serta bagaimana tips menjadi pengusaha kopra yang sukses guys. Dalam sepanjang saya menjelaskan ini guys, Anda akan menyaksikan durasi visual dengan tampilan gambar pengusaha kopra sepanjang jalan yang saya lewati saat melakukan perjalanan di salah satu desa di Provinsi Sulawesi Barat guys. Kopra adalah merupakan usaha yang cukup menjanjikan di masa depan. Namun sebelum lebih jauh saya membahas tentang bagaimana usaha kopra ini, apakah guys sudah tahu apa itu kopra? Kopra merupakan daging buah kelapa yang sudah melewati proses pengeringan. Kopra biasanya dijadikan sebagai produk turunan kelapa dan tentu saja memiliki peranan cukup penting sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya guys. Tentu saja untuk membuat kopra yang baik dan berkualitas, ya Anda perlu menyiapkan kelapa yang sudah berumuran kurang lebih sekitar 300 hari guys, serta memiliki berat rata-rata sekitar 3-4 kg. Adapun teknik pengelolaan kopra sendiri ada 3 macam guys, yakni proses pengeringan dengan sinar matahari seperti yang guys saksikan dalam visual gambar yang kami tayangkan ini. Ini adalah proses pembuatan kopra dengan sistem proses pengeringan dengan sinar matahari guys. Perlu guys ketahui bahwa di daerah yang saya lewati saat ini itu dulu sebelumnya itu sistem pengeringannya itu dengan cara pengarangan di atas api ya. Jadi proses pengeringan dengan sinar matahari. Ada juga caranya adalah proses pengeringan dengan pengarangan di atas api, atau biasa juga disebut dipanggang di atas api. Kemudian yang ketiga adalah proses pengeringan dengan pemanasan yang tak langsung guys. Nah, bagaimana sih kopra yang baik itu? Kopra yang baik itu adalah kopra yang memiliki kandungan air sekitar 6-7%. Sehingga dengan kandungan air yang demikian akan membuat kopra itu tidak mudah terserang organisme pengganggu guys. Nah, bagaimana sih kiat-kiat kita untuk usaha kopra yang bisa menguntungkan guys? Ya, yang pertama, niat awal yang kuat. Pada intinya, pada dasarnya sebuah usaha yang baik itu adalah diawali dari niat yang kuat. Niat kuat untuk menjalankan usaha kopra ini nanti akan membantu Anda untuk tetap ada di jalan usaha yang sedang Anda rintis. Apapun yang terjadi dalam perjalanan usahamu, pastikan agar Anda tidak pernah menyerah atau berhenti di tengah jalan. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua guys, membuat jaringan dengan para petani kelapa tentunya. Apabila Anda tidak memiliki banyak modal usaha kopra atau ingin menghemat pengeluaran untuk menjalankan usaha ini, maka Anda harus membuat jaringan yang saling menguntungkan dengan para petani kelapa guys. Cara ini tentu saja akan sangat menguntungkan
karena Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan kelapa dengan harga lebih terjangkau langsung dari para petani kelapa. Tips yang ketiga guys, kenali pasar dengan baik. Agar usaha kopra yang Anda jalankan tersebut sukses di dunia bisnis, maka sebagai pelaku bisnis, Anda harus mengenali pasar, atau setidaknya Anda tahu dengan pasti target penjualan yang potensial bagi kopra Anda itu di mana. Ini pastinya menjadi hal mutlak yang wajib dikuasai oleh seorang pengusaha. Bukan hanya pengusaha kopra, tapi pengusaha apa saja, dia harus bisa tahu di mana dia harus lemparkan hasil produknya untuk dipasarkan. Menganalisa pasar terlebih dulu merupakan langkah awal sebelum akhirnya Anda benar-benar terjun ke dunia bisnis kopra ini guys. Karena kalau tidak, bisa Anda kehabisan tenaga membuat kopra tapi tidak ada yang beli. Tips selanjutnya adalah menjadi kreatif dalam usaha kopra. Usaha kopra atau bisnis kelapa tua ini memang menjadi peluang bisnis menjanjikan, sebab memang prospeknya sangat bagus sekali. Tidak heran jika disebut-sebut sebagai usaha yang tidak sia-sia, karena setiap bagian kelapa tua bisa dimanfaatkan dan diberi nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya saja dijual dalam bentuk bijian, parutan, atau sedikit pengolahan dalam bentuk santan. Setidaknya hanya daging kelapa tuanya saja yang memiliki nilai ekonomis. Jadi semua bernilai ekonomis. Air di dalamnya pun bernilai sebab berkhasiat bagi kesehatan. Sementara itu untuk bagian kulit luarnya, yakni berupa kulit keras atau batok, bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Kemudian untuk bagian serabut, kepala kelapa langsungnya digunakan untuk membuat kerajinan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Yang terakhir guys, jadilah pengekspor terpercaya. Apabila harga kopra dalam negeri ternyata kurang memuaskan, maka Anda bisa menjadi pengekspor kopra yang terpercaya. Jagalah kualitas kopra yang Anda produksi, sehingga importir luar negeri akan menjadikan Anda sebagai rekan berbisnis. Pun kalau Anda tidak bisa menjadi importir luar negeri karena mungkin terbatasnya akses, maka setidaknya kopra yang Anda produksi itu bisa menjadi barang yang bernilai ekspor guys. Oke, demikianlah informasi tentang kopra yang kami bagikan, serta tips bagaimana bisa menjadi pengusaha kopra yang sukses. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe channelnya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan informasi